Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu perjalanan menjadi guru teladan, sebuah refleksi kritis dan sintesis kompetensi EMC. Oke, nah yang beranggotakan oleh saya sendiri Eva Susanti, Saya Cici Nurwanda, saya Lia Wulandari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung masuk ke presentasi. Oke, dimulai dari Cici Nurwanda. Silakan. Oke, baik. Jadi, pada pembelajaran sosial emosional pada kali ini, kami akan membahas atau menganalisis 3 hal. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu saat duduk di bangku sekolah. Di sini kami akan membedah pengalaman formatif di bangku sekolah untuk menemukan pilar dari ekosistem belajar yang positif. Kemudian, kami juga akan menganalisis kasus nyata dan menginternalisasi kerangka kompetisi sosial emosional atau EMC. Kemudian yang selanjutnya, kami juga merancang strategi pengembangan diri dan memetik inspirasi keteladanan dari sinema untuk menjadi agen perubahan. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di bangku sekolah, khususnya di bangku SMA. Nah, jadi saat duduk di bangku SMA, lingkungan sekolah saya dibilang cukup kondusif, di mana terdapat fasilitas yang bersih dan nyaman. Tapi hal ini merupakan bukan fondasi dasar, namun bukan merupakan penentu utama dari kualitas belajar. Kemudian hubungan interpersonal yang ada di sekolah saya tersebut, budaya di sekolah itu saling menghargai antar murid maupun antar guru. Kemudian adanya kemudahan berdiskusi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga menghadirkan motivasi intrinsik di sekolah tersebut Kemudian peran dari guru. Nah, ada satu guru yang benar-benar saya ingat bahkan sampai sekarang. Guru tersebut tidak hanya sekedar mentransfer materi kepada saya, namun memulai kelas dengan apersepsi. Beliau menyapa dan menanyakan perasaan murid. Mereka peduli bagaimana kami belajar. Kemudian beliau menciptakan ikatan emosional yang kuat sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, masuk pada konflik. Jadi di sekolah saya pernah terjadi konflik, yaitu adanya satu murid di kelas saya, beliau memang terkenal sering membolos pada saat itu. Nah, kemudian ketahuan oleh guru. Jadi adanya teguran kelas dan adu mulut saat menghadapi murid yang sering membolos tersebut. Nah, di sini fokus pada pemberian hukuman. Jadi pendekatan sosial emosional yang dilakukan oleh guru saya pada saat itu, yaitu pihak sekolah dan guru memilih jalur komunikasi 2 arah dan pembinaan kepada siswa tersebut. Nah, hasil dari pembinaan tersebut, hubungan antara guru dan murid membaik, kemudian konflik tidak berlarut-larut dan menjadi pembelajaran bermakna bagi seluruh pihak. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini kami ada menganalisis sebuah kasus, yaitu tentang menyeimbangkan keadilan dan empati. Di sini ada sebuah kasus, yaitu tentang hilangnya uang salah satu murid. Di sini kami ada melaksanakan 3 tindakan. Yang pertama, melakukan penggeledahan tas secara menyeluruh untuk menemukan uang yang hilang. Langkah kedua yaitu menemukan pelaku, namun tetap melanjutkan penggeledahan hingga murid terakhir. Selanjutnya, setelah menemukan pelaku, kami menegur pelaku secara privat tanpa mengungkapkan identitasnya di kelas. Alasan pedagogis dari tindakan tersebut yaitu untuk menjaga harga diri agar tidak mempermalukan murid di depan teman-temannya, menjaga perundungan atau yang biasa dikenal dengan bullying. Selanjutnya, membimbing bukan menghukum. Tujuan utama bukan mencari siapa yang salah, tetapi membimbing perbaikan karakter dari pelaku tersebut. Hasil jangka panjangnya yaitu murid tumbuh menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab karena merasa dihargai bukan dihakimi. Nah, selanjutnya ada kerangka kompetensi EMC. Yang pertama ada empati. Di empati tersebut memahami perasaan dan kebutuhan spesifik murid, diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekedar simpati atau pasif. Selanjutnya yaitu mindfulness atau kesadaran penuh. Kesadaran diri dalam mengelola emosi secara real time. Ketenangan batin sebelum merespon situasi kelas yang menantang. Selanjutnya ada compassion atau kasih sayang.
menjaga batasan profesional tanpa ikut larut dalam emosi murid. Selanjutnya yang terakhir ada critical inquiry atau inquiry kritis. Di sini berpikir kritis sebelum mengambil keputusan, mendasarkan tindakan pada pengamatan, pengalaman, penalaran, dan refleksi objektif. Selanjutnya yang terakhir ada praktik meaningful untuk guru profesional. Di sini ada 3. Yang pertama ada two feet one breath, fokus pada sensasi fisik, pijakan kaki, dan 1 tarikan nafas dalam untuk menghentikan reaksi impulsif saat memicu stres. Yang kedua ada set intention, mengingat kembali tujuan utama mengajar sebelum masuk kelas, memusatkan pikiran pada niat positif. Dan yang terakhir aware, mengenali dan menerima emosi yang sedang dirasakan, marah, kecewa, dan lelah, tanpa menghakimi diri sendiri agar dapat merespon murid dengan rasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, guru sebagai agen perubahan ekosistem, yaitu guru profesional dengan kompetensi EMC. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling atau BK, memahami kebutuhan psikologis murid dan memberikan pendampingan yang tepat sasaran. Yang kedua, relasi dengan murid, membangun komunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang terakhir adalah kolaborasi sejawat, sinergi antara guru, mata pelajaran, dan pihak sekolah untuk menciptakan budaya sekolah yang positif dan aman. Lalu, adapun tantangan sosial emosional dan strategi reflektifnya. Yang pertama, ada tantangan menghadapi keberagaman perilaku murid, kurang fokus, berbicara sendiri, kurang percaya diri. Nah, selanjutnya ada kesulitan mengendalikan emosi pribadi saat memfasilitasi kelas yang tidak kondusif. Lalu, terakhir ada kenyataan bahwa murid lebih mudah meniru tindakan atau sikap guru daripada mendengarkan nasihat yang diberikan. Strateginya yang pertama, refleksi pasca pembelajaran, evaluasi rutin terkait cara mengelola emosi dan komunikasi. Lalu, kolaborasi aktif, membuka diri terhadap masukan dari guru pamong dan guru pembimbing dari lapangan. Yang terakhir adalah pendekatan personal, mendekati murid yang kehilangan fokus secara personal, bukan memarahi secara terbuka. Jadi nanti diberi pendekatan secara privat. Lalu, dan ada pun materi refleksi sinema inspirasi keteladanan yang telah kami tonton bersama. Nah, konteks filmnya ada konteks film, sikap guru teladan atau pelajaran sosial emosionalnya. Yang pertama ada film Laskar Pelangi, yaitu konteks filmnya keterbatasan fasilitas fisik yang ekstrim. Sikap guru teladannya tulus, pantang menyerah, dan dedikasi penuh. Pelajaran sosial emosionalnya percaya pada potensi murid, mampu mengalahkan segala keterbatasan, dan membangun kepercayaan diri. Yang kedua, strategi negeri 5 menara. Yang pertama itu pencarian jati diri dan pembentukan disiplinnya dalam konteks film. Ada sikap guru teladan, memberikan visi, motivasi, dan dukungan mental. Yang pembelajaran sosial emosionalnya pentingnya membangun kolaborasi antar teman dan menghargai keberagaman latar belakang. Yang terakhir ada sekolah rimba. Sekolah rimba konteks filmnya ada kehidupan pedalaman dengan budaya yang berbeda. Lalu sikap guru teladan, adaptif, turun langsung dan memahami kehidupan murid. Pembelajaran emosional yang didapatkan itu pembelajaran menjadi bermakna saat guru menyesuaikan metode dengan kondisi sosial emosional harian muridnya. Nah, untuk yang terakhir, dapat kita ada kesimpulan, yaitu sebuah kesimpulan akhir, menjadi guru bukan sekedar tentang pelajaran transfer ilmu akademik, namun melainkan sebuah komitmen menjadi pembelajaran sepanjang hayat, yaitu long life learning, membimbing karakter melalui teladan, empati nyata, dan refleksi yang tiada hentinya. Oke, nah cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum